Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau Bu Indah kabarnya sehat, murid-murid Bu Indah bagaimana hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini murid-murid semuanya berangkat dan sehat semuanya. Oke, Bu Indah, sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan obrolan kita siang hari ini ya Bu ya. Saya berniat akan melakukan supervisi di kelas Bu Indah. Jadi nanti ada kaitannya saya mengobservasi di kelas Bu Indah. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu Bu beberapa hal seperti jumlah peserta didik di kelas Bu Indah ini ada berapa Bu? Untuk kelas 2 tahun ini jumlahnya ada 30 anak. Ada 30, baik 30 peserta didik ya. Lalu Bu, untuk supervisi nantinya, tujuan pembelajaran apa Bu yang akan dilaksanakan? Nah, untuk tujuan pembelajaran saya biasanya pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, Jadi untuk pembelajaran tujuannya saya Indonesia. ada di modul, sudah saya bawa sekarang. Oke. Yang pertama, melalui memeragakan percakapan, peserta didik dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai dengan konteks. Oke. Lalu yang kedua, melalui membaca informasi, peserta didik dapat menyimpulkan nama tempat umum. Selanjutnya, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan di sebagai kata depan dan kata kerja. Yang terakhir, melalui menulis, peserta didik dapat membuat cerita dengan struktur awal, tengah, dan akhir. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Indah bacakan tadi, di mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Bahasa Indonesia. Jika diamati semuanya sudah mengandung unsur ABCD yang baik ya Bu ya. Dan untuk kata kerja operasional juga sudah hot ini, sudah tingkat tinggi ya. Lalu Bu, untuk area pengembangannya peserta didik ini diharapkan yang seperti apa Bu? Nah, untuk pengembangannya peserta didik diharapkan mampu mandiri. Mandiri, Mandiri oke. dalam arti mereka diberi tugas lalu menyelesaikan tugasnya dengan baik, baik di kelompok maupun individu. Lalu berpikir kritis. Berpikir Berpikir kritis. kritis itu misalnya kalau siswa berlomba-lomba untuk bertanya kepada guru, diberikan contoh soal, nanti mereka berlomba-lomba untuk menjawab. Oke, jadi di kelas lebih interaktif dan mereka mampu menjawab soal-soalnya Iya. seperti itu ya Bu ya. Oke, terus Bu, kalau untuk media yang akan digunakan, medianya apa saja? Nah, untuk media ada dua, yang konkret dan yang dari IT. Oke, seperti apa itu Bu? Yang Boleh konkret yang dijelaskan? pertama itu kan materinya tentang membaca tanda di tempat umum. Jadi oke. saya berencana untuk membuat seperti pohon keselamatan, lalu nanti di media tersebut diberikan soal-soal tersembunyi. Oke, Nanti soal-soal siswa diberi gambar secara acak, saya letakkan di meja, nanti siswa memilih jawaban dari gambar tersebut. Oke. Gitu. Yang kedua dari IT, saya menggunakan salah satu aplikasi online. Itu nanti juga ada soal tersembunyi. Jadi yang pertama siswa ditulis semua namanya di kayak roda acak. Oke. Nanti semuanya ditulis, Iya. namanya diacak. Nanti siapa yang keluar namanya akan memilih kotak yang berisi soal-soal. Oke. Gitu, nanti menjawab. Ini kira-kira bisa berjalan itu berdasarkan berkelompok atau mungkin mandiri Bu? Kalau untuk yang keduanya itu mandiri. Oh, mandiri ya. Mandiri. Oke, berarti sesuai dengan pengembangan yang Bu Indah Iya. tadi terapkan adalah kemandirian bagi peserta didik. Oke, berarti medianya sudah ada, pengmandiri juga sudah, tujuan pembelajaran juga sudah jelas. Kalau boleh tahu Bu Indah, pembelajaran selama ini yang sudah Bu Indah laksanakan itu kalau dibuat dalam rentang angka 1 sampai 10 berada di angka berapa Bu? Kalau untuk rentang di bahasa Indonesia ini mungkin 8. Oke, berarti sudah baik ya Bu ya, Ya, sudah bagus. Lalu kalau kita sesama kita tahu ini kan
bahwa dalam bahasa Indonesia ini ada beberapa aspek ya Bu ya, 4 aspek. Ada menulis, membaca, berbicara, dan juga menyimak. Nah, kira-kira dari keempat aspek ini apakah ada yang memang masih menjumpai kesulitan atau permasalahan sehingga belum bisa maksimal nih sampai rentang 10? Apa Bu? Salah satunya aspek membaca. Oke, aspek Jadi membacanya. untuk di kelas saya ini membaca, anak-anak masih ada yang suka malas membaca. Jadi Bu tolong bacakan, Bu tolong bacakan begitu. Jadi itu yang perlu ditingkatkan lagi. Setelah itu ada yang menyimak ya. Saat pembelajaran terkadang saya menjelaskan, anak malah mengobrol sendiri gitu. Karena di kelas juga 30 anak, jadi kadang yang di sini sudah tenang, yang di belakang masih ada yang ramai gitu. Berarti kalau yang saya tangkap tadi dari Bu Indah, penjelasannya bahwa aspek membaca yang masih jadi PR gitu ya Bu ya, karena masih ada peserta didik yang memang belum menguasai dengan baik ini membacanya, dan mereka lebih bergantung kepada gurunya untuk membacakan entah itu soal ataupun materi seperti itu. Jadi kalau dilihat sebenarnya mereka paham materinya tapi malas untuk membaca seperti itu ya Bu ya. Terus kalau untuk aspek menyimak, karena memang kondisi kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak ya Bu ya, jadi PR-nya adalah kondusivitas di kelas. Oke. Baik, nanti saat observasi saya harap semuanya pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung dengan lancar, dengan tertib. Nanti saya akan amati prosesnya seperti apa. Untuk Bu Indah juga rasanya nyaman saja Bu, tidak ada tekanan atau apapun. Saya juga tidak akan mengevaluasi, hanya kita refleksi saja bersama-sama. Kira-kira apa sih yang harus diperbaiki, lalu mau mengoptimalkan apa sih, atau mungkin peserta didik yang seperti apa yang akan kita kembangkan lagi. Seperti itu Bu Indah, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.